mengakui Allah itu Tuhan, akhlaknya jelas gimana. Kalau Yesus itu kita ngakui Yesus Tuhan, kita kan netral. Akhlak Yesus itu di mana? Ajarannya yang bagaimana? Kalau kita Allah itu kan udah dalam Islam ajarannya akhlaknya udah jelas, nutup aurat untuk keselamatan manusia dunia akhirat. Kalau kita ngakui Yesus itu Tuhan kita, akhlaknya gimana? Kita kan tujuannya kita bertuhan itu untuk akhlak manusia. Jadi aku pun netral, jadi yang benarnya yang gimana? Oke, saudaraku Jidan, kamu tahu nggak kalau ajaran kasih tertinggi itu dari siapa? Hanya dari Tuhan Yesus. Dunia mengajarkan seperti ini, saudaraku. Lo baik sama gue bisa lebih baik dari lo. Tapi lo jahat sama gue bisa lebih jahat daripada lo. Itu ajaran dunia. Kalau agama gue, jangan dipotong kan? Jangan dipotong dulu. Ini gimana sih? Aduh. Hello, please, jangan dipotong dulu, saudaraku. Ya. Tadi saya sudah dengarkan kamu berbicara loh. Ketika saya menjawab, biarkan dulu saya berbicara dong. Ya, jangan dipotong-potong ya. Ya kakak, silakan. Kan kamu bertanya, makanya saya jelasin. Ketika saya jelasin, kenapa saudara motong-motong? Oh ya, lanjut. Nah, ajaran dunia, lo baik sama gue bisa lebih baik daripada lo. Lo jahat sama gue bisa lebih jahat daripada lo. Itu ajaran dunia. Ya, agama Buddha mengajarkan kasihilah sesamamu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Akhlak yang paling mulia, ya. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mulia selain dalam Tuhan Yesus, tidak ada pernah saya temukan seperti ini selain di dalam Tuhan Yesus. Itulah kenapa saya tertarik kepada pribadi Kristus. Ini pasti sudah jelas dari surga, ajaran Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati, Allah yang sejati itu penuh kasih. Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, ya. Dan juga Tuhan mengajarkan, jikalau kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, segolonganmu saja, seagamamu saja, apa lebihnya perbuatanmu daripada orang lain? Karena orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah yang sejati, mereka itu kalau mengucapkan salam hanya kepada segolongannya saja. Kalau di luar golongannya dibilang najis, dibilang nggak boleh. Nah, Tuhan mengatakan nggak boleh seperti itu. Nah, makanya Tuhan mengajarkan, bentar dulu, Tuhan mengajarkan kita harus sempurna, sama seperti Tuhan Yesus yang sempurna, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, ya. Itulah ajaran Tuhan Yesus dan harus kita lakukan. Nah, begitu saudaraku. Oke, aku jawab ya kakak. Akhlak itu diajarkan kepada manusia, roh manusia yang kita ada di badan kita. Sementara yang menciptakan langit dan bumi, air hujan diturunkan, petir yang diturunkan, siapa? Bisakah kita mengakui diri kita yang bernyawa ini ciptaannya sebagai Tuhannya? Padahal kita ini ciptaannya. Sementara dalam kehidupan sehari, petir yang bergerak, matahari yang di langit bumi itu, siapa yang menciptakannya? Mungkinkah Yesus ataukah Allah? Aku pun bingung. Kebenarannya di mana? Itu kan aku bingung. Akhlaknya sudah dituangkan kepada manusia untuk berbuat baik atau gimana. Sementara langit tercipta, bumi tercipta, matahari, petir, pas hari hujan, kita nggak tahu siapa itu yang sebenarnya Tuhan. Sebentar nyawa kita udah diciptakan Tuhan. Tapi aku menganggap kita itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang sebenar itu yang dibalik, yang menciptakan segala ini siapa? Apakah Yesus, apakah Tuhan? Itu yang aku bingung. Oke, baik, biar saya jawab, jangan dipotong. Yesus Kristus itulah Tuhan yang sejati, pencipta segala sesuatu, yang tertulis di Yohanes 1 ayat 3. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama dari segala yang telah dia ciptakan, karena dialah sang pencipta baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tuhan Kristus menciptakan segala sesuatu untuk dia dan oleh dia. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung di dalam dia, yang tertulis di Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Nah, dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah sang pencipta yang sejati? Apa bukti validasinya?
bukti validasinya adalah hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari secara sistematis, terstruktur, sempurna, dan teramat baik. Ya, sistematis saudaraku. Apa yang diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keenam dijelaskan begitu baik di dalam Alkitab. Itulah kenapa seluruh dunia ini mengikuti 7 hari dalam seminggu. Karena apa? Itu diambil dari Alkitab, saudaraku. Karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu, karena semua sudah diciptakan dengan teramat baik. Yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, itu bukti validasinya, saudaraku. Oke, aku akan nyambung. Seandainya kita kan kakak ciptaan Tuhan, dulu nyawa diciptakan atau Adam badan kita atau ke langit yang bumi dulu. Manakah Yesus atau Tuhan Allah yang lebih dulu tercipta atas kodrat iradatnya, ataukah nyawa yang lebih dulu atau Adam yang lebih dulu? Kalau memang kakak mengakui Yesus itu Tuhan, siapa yang lebih dulu diciptakan? Nyawa ataukah jasad ataukah roh atau alam semesta? Yang berasal sumbernya dari mana? Ataukah Yesus itu dulu ataukah apa itu dulu? Dengar ya, saya sudah tahu, saya sudah paham maksudmu ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan secara sistematis ya, terstruktur, bukan lompat-lompat. Jadi Tuhan Yesus Kristus menciptakan langit dulu ya, langit surga ya, baru bumi. Bumi ini ditata dengan begitu rupa. Tuhan Yesus Kristus menciptakan ya terang, terus laut, darat, tumbuh-tumbuhan, binatang, matahari dan segalanya. Dan terakhir adalah manusia. Nah, seperti apa kita ciptakan? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Yesus membentuk manusia, yaitu Adam, dari debu tanah. Dibentuklah Adam itu, ya, kepalanya, tangannya, semua dibentuk dengan penuh kasih sayang. Nah, setelah terbentuk dengan sempurna tubuh Adam, lalu Tuhan Yesus menghembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam. Itulah kenapa kita bernafas lewat hidung, ya. Jadi ada yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus itu, sehingga firman Tuhan tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 bahwa Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itulah kenapa manusia ini makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Karena roh kita berasal dari Tuhan Yesus. Ya, seperti itu saudaraku. Jidan, mohon maaf dulu, udah cukup dulu. Diciptakan nyawa terlebih dahulu atau Adam atau jasad atau apa dulu, atau nyawa atau jasad terlebih dahulu? Kalau bentar, ya, saya sudah tahu. Bentar, dulu, dengar. Itu berarti nyawa. Kamu yang sesat, jangan kamu sembarangan bilang saya sesat ya. Tubuh dulu yang diciptakan Tuhan terlebih dahulu ya, tubuh setelah terbentuk tadi. Makanya si Jidan ini nggak menyimak. Tuhan Yesus Kristus itu membentuk tubuh Adam dulu ya, baru dihembuskanlah nafas kehidupan ke hidung Adam gitu saudaraku. Udah kor dia sendiri nggak ini. Terima kasih bang ya, God bless you.